Kembali lagi bersama kami di Energia Finansial. Kali ini kita kembali apa yang bisa kalian temukan di pengkuangan kuartal ketiga dari saham INPC atau Bank Atagraha Internasional. Ya, tentunya banyak yang sudah tahu Bank Atagraha ya, karena berada di seluruh Indonesia. Untuk yang direktur utamanya ada Andi Kasih, alamat kantornya di Gedung Atagraha lantai 5, kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52-53 Jakarta. Untuk direkturnya itu ada Pak Indra. Nah, ada Pak Indra juga ya. Dari direktur utamanya ini direktur. Nah, kita langsung lihat saja ini kasnya. Ini dalam bentuk rupiah ya. Ini kasnya ini ada untuk yang tahun ini sedikit meningkat ya, dari 290 miliaran sekarang menjadi 338 miliaran. Giro pada Bank Indonesia menurun nih dari 2,9 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Giro pada bank lain meningkat sedikit 375 miliaran menjadi 402 miliaran. Kemudian ini ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Nah, ini sedikit meningkat. Efek bersih, efek ini seperti obligasi ya. Ada obligasi, bisa juga saham gitu ya. Tapi ini nanti kita lihat ini apakah obligasi saja atau gimana. Efek bersih dari 4 triliunan menjadi 3,9 triliunan. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, jadi mereka beli jangka pendek gitu ya, dari 1,6 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Kita lihat lagi pendapatan bunga yang masih akan diterima dari 365 miliaran menurun menjadi 310 miliaran. Tagihan akseptasi, nah di sini ada dikatakan tagihan akseptasi bersih dari 276 miliaran menjadi 238 juta saja. Jadi tagihan akseptasi itu seperti apa? Tagihan akseptasi itu ya lebih kepada kayak tagihan dari lembaga LPI itu ya, ke bank dari letter of credit. Tahu kan letter of credit? Nah, jadi ibaratnya tagihannya itu tagihan mereka ke bank. Ini kita lihat jumlah total asetnya itu dari 25 triliunan menjadi 24 triliunan. Nanti kita lihat apakah yang menurun, apakah liabilitas atau ekuitas. Liabilitas segera dari 87 miliaran meningkat menjadi 108 miliaran. Ini berarti hutang yang harus langsung dibayar ya. Jadi meningkat sedikit is okay karena asetnya masih besar. Simpanan dari nasabah, wah ini berkurang nih dari 20 triliunan menjadi 19 triliunan. Entah karena pindah ke bank lain atau memang gimana ya. Simpanan dari bank lain, meningkat 18 miliaran menjadi 30 miliaran. Ini ada RTN subordinasi itu. Nah, RTN itu long term note, jadi lebih kepada surat utang juga ya. Surat utang jangka panjang ini ada 200 miliaran sini. Jadi total liabilitasnya dari 21 triliunan menjadi 20 triliunan. Jadi hutangnya itu sedikit berkurang ya. Tapi kalau di bank itu liabilitas berkurang kayak gak terlalu apa, maksudnya gak terlalu berpengaruh gitu ya. Kemudian ekuitas dari 4 triliunan menjadi 4,1 triliunan cukup bagus karena masih meningkat, dan total asetnya itu seperti tadi menjadi 24 triliunan saja. Di sini ada pendapatan bunga nih, pendapatan bunga meningkat dari 1 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Nah, kita lihat sebenarnya ini pendapatan bunga dari apa nanti ya. Ini ada beban bunga juga. Beban bunga menurun dari 379 miliaran menjadi 360 miliaran. Jadi pendapatan bunga meningkat tapi bebannya menurun. Berarti ini ada hal yang cukup bagus. Lalu kita lihat jumlah pendapatan operasional lainnya. Ini ada keuntungan dari perubahan laba rugi, ada provisi, keuntungan dari transaksi mata uang asing. Dari transaksi mata uang asing 3 miliaran ya, dari 9 miliaran. Kemudian ini ada laba operasional 128 miliar. Wah, meningkat cukup banyak nih. Dari 78 miliaran menjadi 128 miliaran. Berarti ini memang pendapatannya cukup meningkat ya. Nanti kita lihat ya. Ini ada pos-pos. Nah ini nih. Laba tahun berjalan. Oh, ini yang 2022 dan 2023 nih ya. 2023 ada 125 miliaran. Oh, ini 2022. Kemudian yang ini 2021 dan 80 miliaran. Berarti meningkat ya nih ya.
saya meningkat dari yang tadi pun udah 100-an miliaran. Nanti kalau mau dibilang bank ini kayak cukup bagus nih. Tapi nanti kita lihat dulu sebenarnya apa sih, ada faktor-faktor lain nggak? Ini 80 miliaran. Penerimaan bunga meningkat sedikit ya, paling puluhan miliaran. Kemudian ada pembayaran bunga juga menurun puluhan miliaran. Pembayaran beban tenaga kerja, wah ini meningkat, is okay, karena memang tenaga kerja itu tiap tahun meningkatnya dari gaji, tunjangan nggak pasti, gaji yang lebih pasti. Beban umum dan administrasi, ini beban umum dan administrasi berkurang ya, 900 miliar menjadi 50 miliaran. Penurunan aset operasi kredit yang diberikan menjadi minus 36 miliaran dari 784 miliaran. Simpanan nasabah menjadi minus 1 triliunan dari 513 miliaran. Simpanan dari bank lain 11 miliaran dari minus 1 miliaran. Wah, ini kalau mau dibilang totalnya itu minus untuk yang operasional ya. Untuk yang operasional minus 500-an miliaran, pada tahun lalu itu masih sekitar 900-an miliaran. Kemudian kita lihat arus kas dari aktivitas investasi. Hasil penjualan aset tetap berkurang sedikit, hampir berimbang dan tahun lalu ya, 198 jutaan, tahun lalu 200 jutaan. Lalu ini ada kasnya itu ini seperti yang tadi ya, kayak udah disebutkan. Jadi ini mereka kadang ada ulang-ulang juga karena ada yang rangkuman, ada rinci, jadi dipejas juga itu ada. Ini ada Dewan Komisaris ya. Ini ada Dewan Komisaris Kiki Syaknakri. Kan Direktur Utama tadi Andikasi, Wakil Direktur Utama Kristina Harapan. Wah, jadi penuh harapan nih ya. Wakil Komisaris Utama ada 2 ya, Tommy Winata, Sugianto Kusuma. Nah, ini yang hebat nih kayak Kristina Harapan nih, kayak hebat nih. Penuh harapan ya. Ini kalau dilihat kayaknya manajemennya nggak gitu banyak berubah ya, kayak pun nggak berubah nih. Oke. Ini kita skip. Jadi bagi Anda yang ingin melihat lebih detail lagi tentang laporan keuangan, bisa dicek juga langsung ya, dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan tertentu. Jadi laporan keuangan itu banyak berisi informasi. Kalau maupun mereka ada fraud, kita juga bisa temukan nanti kalau kita sering membaca laporan keuangan mereka. Nah, ini ada kas dalam bentuk rupiah meningkat ya, dari 259 miliaran menjadi 300 miliaran. Untuk yang mata uang asing dari 31 miliaran menjadi 32 miliaran, meningkat sedikit. Ini mereka paling banyak simpan dolar nih, US dollar. Nah, 18 miliaran. Dolar Singapura US bukan SGD, dolar Singapura 9 miliaran, meningkat dari tahun lalu lebih 7 miliaran. Dolar Singapura berkurang sedikit dari 1,7 miliaran menjadi 1,4 miliaran. Euro menurun juga menjadi 850 juta. Pound sterling Inggris menurun juga menjadi 1 triliunan. Jadi rata-rata menurunnya, tapi ada juga yang naik ya. Seperti tadi, dolar Singapura meningkat cukup banyak. Nah, ini ada disebutkan uang yang ada di ATM untuk yang kuartal ketiga 2023 itu ada sebesar 25 miliaran. Nah, meningkat dari tahun lalu sekitar 23 miliaran, jadi meningkat paling 2 miliaran. Berarti ATM-nya banyak duit, jangan-jangan. Saya bukan berarti itu ya. Tapi memang untuk yang ATM ini banknya misalnya kalau udah kosong isi lagi. Giro pada bank. Nah, ini ada dikatakan GWM. Apa nih GWM? Ada yang tahu nggak? GWM itu giro wajib minimum. Nah,
Ini di sini ada, oh ini rata-rata yang gironya ini ya. Masih bahas kita giro. Ini ada pempam, ada Bank Indonesia, ada bank lain. Ini bunganya naik nih ke rata-rata per tahun. Rupiah jadi 5%, dolar 4,88%, padahal dulu cuma 1,75 sama 3%. Wah, ini meningkat. Ini entah kenapa bisa meningkat, nanti kita lihat ya. Apakah karena ada faktor tertentu atau gimana? Ini ada efek-efek. Nah, mereka ada beli obligasi pemerintah menurun drastis dari 400-an miliar menjadi 100-an miliar saja. Bahkan yang korporasi sekarang menjadi lebih tinggi. Nah, kemarin lebih rendah, sekarang lebih tinggi. Mengapa mereka pindah ke yang obligasi korporasi? Obligasi korporasi itu juga perusahaannya menjadi 500-an miliaran, hampir menyentuh 600-an miliaran. Mungkin ada beberapa faktor. Yang satu mungkin karena bunganya ya. Bunga mungkin untuk yang perusahaan lebih tinggi atau gimana. Kemudian ada juga jangka waktu dan lain-lain. Jadi itu bisa dilihat. Kemudian kita perlu lihat juga itu pihak berelasi ada tembaga. Jangan-jangan orang-orang sendiri juga, perusahaan-perusahaan sendiri juga. Dan ini bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau yang korporasi lebih banyak berarti korporasi lebih bagus daripada pemerintah, bukan kayak gitu juga, tergantung juga. Ini ada obligasi korporasi di PT Tower Bersama, ada Astra Sedaya, ada Federal Internasional, ada Surya Artha, ada Portelindo. Ini jadi banyak nih perusahaannya. Tapi mereka kayaknya nggak ada tahu di saham ini, entah kenapa. Nanti kita lihat lah. Nah, ini semua letak obligasi. Wah, banyak ini ya. Lalu di sini ada berdasarkan jenis dan penerbit. Oh, sama. Jadi mereka jelaskan secara lengkap obligasi yang seri apa yang mereka beli dan gimana. Ini jangka waktunya. Ini jangka waktunya 1-3 bulan, nggak ada yang rupiah. 3-12 bulan 400 miliaran. Apa ini lebih kepada JKP sekarang? Karena tahun lalu ada yang 1-3 bulan, sekarang udah gak ada. Tapi yang 12 bulan ini meningkat dari 300 miliaran menjadi 400 miliaran, dan yang jangka panjang menurun dari 500 miliaran menjadi 200 miliaran. Entah karena dia menurun atau karena memang lebih mau ke jangka pendek sekarang. Ini yang pihak ketiga. Pihak ketiga, pemerintah pun berkurang, yang bukan pemerintah pun bertambah. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan besar. Mungkin ada yang tahu, bisa jawab juga dengan komen di video ini. Obligasi non-bank Indigo, pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga yang paling banyak itu dari kredit yang diberikan. Kemudian ada efek-efek. Ini biaya dibayar di muka. Ada sewa dan operasional. Jadi sewa dan operasional paling tinggi ya kalau di sini ya. Kredit yang diberikan, fixed loans. Fixed loan itu lebih kepada pinjaman tetap. Kredit kepemilikan rumah 95 miliaran, menurun dari tahun lalu kurang lebih 100 miliaran. Ini yang pihak ketiga. Ini ada juga istilahnya revolving loans. Ada yang tahu gak itu revolving loans itu gimana? Revolving loan itu seperti kredit kayak pinjam modal kerja gitu ya. Yang modal kerjanya itu yang permanen, lebih kepada bantu perusahaan untuk arus kas atau cash flow. Nah, itu ada beberapa perbedaan istilah. Jadi bank ini banyak sekali istilahnya. Tapi kita lihat memang agak banyak untuk fixed loan paling banyak. Kemudian kedua kredit kepemilikan rumah dan apartemen. Ketiga revolving loans. Hal ini membuktikan fixed loans itu untuk yang tetap itu lebih banyak yang pinjam. Kemudian yang kedua itu lebih kepada sektor yang perumahan, apartemen, rumah dan lain-lain, kepemilikan rumah, KPR.
Berarti yang ketiga itu paling banyak itu di revolving loans, kurang lebih 2 triliunan tadi ya. 3 triliunan, 2 triliunan, 2 triliunan. Kemudian ini ada sektor-sektornya juga ada disebutkan. Dan ini yang tadi, ini dolar Singapura, yang jenis-jenisnya dulu. Kemudian ada sektor ekonomi. Restoran dan retail yang pihak bereaksi gak ada, pedagang gak ada. Dulu masih ada, sekarang gak ada. Mungkin karena dia masih apa ya? Masih dia gak tahu bagus gitu ya mungkin ya. Yang lain-lain menurun juga. Dan pihak ketiga industri paling banyak, 1,2 triliunan. Kalau lain-lain itu kan terpisah banyak-banyak gitu ya. Restoran pun meningkat juga, restoran dan hotel. Pada beberapa kali kami lihat untuk restoran dan hotel kayaknya agak gimana ya, kreditnya agak kurang lancar mungkin ya. Nah, ini ada kolektif, individual. Apakah dia individu? Kreditnya itu individu, apakah kelompok? Nah, ini ada juga untuk kolektibilitasnya. Lancar berapa persen, tapi untuk overall kayaknya masih oke-oke ya. Kan lancarnya ini cukup banyak, lancar 8 triliunan. Yang macet cuma 200 miliaran. Kemudian sisa-sisanya itu kurang lancar diragukan paling berasa miliaran. Kemudian sisanya itu yang masih agak cukup bagus 600 miliaran. Berarti kan kalau mau dia masih oke-oke saja untuk overall. Dan nanti kita lihat lah. Nah, ini ada disebutkan juga fixed loan, revolving loans. Kredit bermasalah. Wah, kredit bermasalah itu paling banyak di mana? Konstruksi, baru ada perdagangan. Ini apa nih? Tingkat suku bunga rata-rata. Wah, sebenarnya mereka kredit tanpa anggunan itu bunganya paling banyak tuh. Nah, ini per tahun ya. 27%, tapi udah menurun dari 31% menjadi 27%. Kredit tanpa anggunan, KTA. Wah, luar biasa. Kalau bilang KTA kayaknya kami tinggal Bank Mandiri nih. Karena kayak mereka lagi gencar-gencarnya ya. Karena ada kredit pemilikan mobil 19% dari 17% meningkat ya. Tampaknya memang kalau beli mobil itu pakai cash saja, cash langsung, cash keras. Tunggu apa lagi? Revolving loans. Jadi ini dapat dilihat suku bunganya berapa, apakah dia menurun, apakah dia meningkat. Jadi misalnya kalau kita mau beli mobil, mau beli rumah, kita bisa juga dengan bandingkan panggungan dari beberapa bank. Lalu langsung tanya banknya bunganya berapa, apakah ini lebih tinggi atau udah menurun dan lain-lain. Kan bisa naik turun juga, ada juga yang kayak itu. Ini hak atas tanah dan lain-lain, ini yang tetapnya. Kita skip. Aset tetap, hak atas tanah 100 miliaran, nilai wajar 500 miliaran. Wah, bisa kayak gitu ya. Tampaknya dia tulis berapa tapi nilai wajarnya berapa. Yang terkadang bisa kayak gitu juga, karena tanah ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa juga kedepannya akan dibangun ibu kota contohnya. Nah, jadi harga tanahnya melambung tinggi, nggak ada yang tahu juga kan. Tapi mungkin sekitarnya akan dibangun pusat stadion atau gimana, mall-mall, nggak ada yang tahu. Liabilitas segera, simpanan nasabah giro 200 miliaran jadi 300 miliaran. Tapi ini yang pihak berelasi ya. Ini ada 85 miliaran jadi 30 miliaran untuk yang tabungan. Jadi beda pihak berelasi dan pihak ketiga itu tentunya ada ya. Ini paling banyak mereka menggunakan tabungan arta, bahkan meningkat dari 900 miliaran menjadi 1 triliunan untuk tabungan arta. Kemudian ada tabungan wira. Yang kebanyakan kalau kami lihat di beberapa bank ya, kayak tabungan yang paling simpel itu yang paling diminati, karena mungkin lebih banyak orang suka yang simple ataupun kalau ditanya tabungannya untuk apa, untuk nabung, ya udah buka yang simple saja. Kemudian ada dasar periode deposito berjangka. Memang tetap lebih banyak yang
jangka pendek ya kalau orang simpan deposito, karena mau lancar mungkin untuk yang kurang lancar mereka taruh di saham ataupun aset beresiko ataupun long term lainnya. Oke, pajak kita skip. Jadi bagi Anda yang ingin mempelajari tentang pajak dan lain-lain, bisa juga buka laporan keuangan. Jadi banyak itu disebutkan mereka bayar pajak berapa, apakah perusahaan ada cara untuk mengakali pajak atau gimana. Semakin kita membaca, semakin kita sering membaca, semakin pintar Anda. Nah, ini pemegang sahamnya PT Cakra Inti Utama 14%, paling banyak masyarakat atau cuman itu kan campur-campur. Kita lihat yang untuk yang penuhnya itu ada 14% Cakra, kemudian ada PT Pinus Platino 6%, PT Carana itu yang ketiga. Ya rata-rata PT agak ada individu ya. Tapi memang Atagraha ini kan memang internasional. Jadi di luar itu pun ada juga. Pendapatan bunga paling banyak dihasilkan dari fixed loans, bahkan meningkat nih. Kalau revolving loan juga meningkat. Konsumtif menurun. Berarti ini sangat menguntungkan tampaknya. Fixed loan dan revolving loans. Tapi agak menguntungkan. Ini simpanan nasabah yang rupiah, ini beban bunganya kurang lebih 300 miliaran tadi ya. Ini gaji meningkat dari 133 miliaran menjadi 146 miliaran karena ya gaji tiap tahun yang meningkat. Cuma berapa persen nggak tahu ya. Kalau tunjangan ya bisa naik bisa turun. Kalau gaji rata-rata di setiap perusahaan itu mereka tahu peningkatan. Kecuali ada pengurangan karyawan, ada gimana, ada kondisi gimana, nah itulah. Beban operasional dari 88 miliaran menjadi 200-an miliaran operasional. Nah, ada teknologi dan informasi TI, IT 39 miliaran menjadi 40 miliaran, 47 miliaran gitu. Artinya mereka memang masih mendorong lebih kepada perubahan yang lebih baik ya. Teknologi dan informasi mereka terus menuntun kepada level yang lebih baik pengembangan teknologi. Kemudian kita lihat lagi. Kredit yang diberikan ada PT-PT. Nah, ini pihak berelasi ini sebagai apa? Ini bisa dilihat nih. PT Anda Taninya sebagai apa? PT ini sebagai apa? Di setiap laporan keuangan sudah disebutkan dia. Nah, ini ada disebutkan yang pendapatan bunga dari sektor mana, produktif, konsumtif, atau treasury, dan yang lainnya mana yang lebih besar. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kemudian kita lihat ada pendapatan bunga dan operasional lainnya. Jadi banyak nih. Kalau dilihat, memang walaupun Sumatera itu pendapatannya paling kecil, masih bukan paling kecil, masih agak kecil ya. Cuman kalau dilihat dari laba, Sumatera yang kedua, Jakarta pertama, Sumatera kedua, bahkan Jawa masih minus, yang ketiga Kalimantan, Sulawesi masih minus. Jadi boleh berbangga untuk yang orang Jakarta, orang Sumatera, orang Kalimantan. Ya, pokoknya semua daerah boleh berbangga. Cuma untuk yang di Bank Atagraha ini, untuk yang labanya kayaknya untuk yang di Jakarta lebih banyak, yang kedua itu di Sumatera, yang ketiga itu di Kalimantan. Tapi bank-bank lain itu memang mungkin beda ya, kan setiap bank itu ada fokus utamanya itu gimana, pasarnya itu gimana. Seperti Bank Mestika, nah dia lebih ke Sumatera Utara, jadi pusatnya itu di Sumatera Utara. Nah jadi ada beda-beda itu, bisa dilihat nanti. Pani kayak Sumatera juga ya, Sumatera Jakarta apa ya. Nanti kita lihat juga Bank Panit kalau kita udah bahas. Ini kita skip. LTN, nah tadi ada apa, long term note. Oke, tampaknya udah habis ya laporan keuangannya. Agar tujuan dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.